Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Tuhan Yesus begitu baik kepada setiap kita. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan. Kita masih boleh datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang saya mengajak kita sekalian kita untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk di hadirat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau hari ini kita hadir. Kita melepaskan segala beban yang ada di hati kita. Kita mau fokus untuk beribadah. Saya mengajak kita sekalian untuk mengambil satu bersedia. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Dengan segenap jiwa, aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati, aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Kita datang pada pagi hari ini karena kita merindukan hadirat Tuhan. Karena kita rindu untuk menyembah, untuk memuji nama Tuhan. Biarlah mengajarkan setiap kita untuk lebih dalam lagi, untuk lebih lagi kita mencintai Tuhan, lebih dalam lagi.
kita berdoa. Tuhan, ajar setiap kami untuk kami senantiasa kami boleh merindukan hadirat Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami juga rindu untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan maupun bagi kami yang belum memberi Tuhan, supaya memberkati setiap kami. Kau yang senantiasa menjaga dan melindungi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama, baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita selama di bawah anak Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga telah keluar dari antara orang mati, naik ke surga ke sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Sekarang kita akan membuka Alkitab kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-7. Mazmur pasal 84 ayat yang ke-4 hingga yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-4 hingga yang ke-7. Jika sudah menemukannya, kita akan bacakan secara bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang hasrat menghadapkan jalan. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim melindunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Sebagian jauh kita baca kebenaran Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersorak-sorak Tuhan masuk gerbangnya. Namanya adalah
kita akan menenangkan setiap hati dan pikiran kita. Kita katakan, Tuhan, aku rindu untuk mendengar. Tuhan, kami siap untuk menyambut firman Tuhan. Pagi ini kami datang kepada Tuhan. Kami merindukan Tuhan. Kami merindukan rumah Tuhan. Kami merindukan persekutuan dengan Tuhan dan sesama kami. Kami bersyukur kami boleh memuji nama Tuhan. Itu adalah kebahagiaan bagi kami Tuhan. Dan saat ini kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu yang akan membangun kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan,
berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Puji nama Tuhan kalau hari ini kita boleh berkumpul di rumah Tuhan. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 84. Mazmur 84. Saya akan membacakan beberapa bagian untuk kita sekalian. Mazmur 84. Saya akan terlebih dahulu membaca ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur 84 ayat 2. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkah. Kemudian ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema merindukan Tuhan. Merindukan Tuhan. Merindukan berarti sangat menginginkan dan mengharapkan dapat bertemu. Saudara pernah merasa rindu? Sering sekalian pada waktu tahun 2000 saya pergi ke Bangka untuk menghadiri sebuah pernikahan. Saya dan rombongan berangkat dari pelabuhan Sunda Kelapa naik kapal cepat menuju Bangka. Setelah menempuh sekian jam perjalanan, saya melihat orang-orang di kapal itu bersorak-sorak karena senang, hampir mencapai tempat tujuannya, yaitu Pulau Bangka. Kebetulan waktu saya bepergian kali itu berbarengan dengan dekatnya Hari Raya Imlek. Di kapal itu banyak orang-orang Bangka yang sudah lama tidak pulang ke kampung halamannya. Jadi waktu kapal sudah mendekati pulau, mereka bersorak-sorak kegirangan. Mereka merasa senang bisa akan bertemu dengan keluarga, bisa datang kembali ke kampung halaman mereka, tempat kelahiran mereka, karena sudah sekian lama mereka pergi dari kampung halamannya. Mereka merindukan untuk bertemu dengan orang-orang yang dicintainya, keluarganya, dan pandai tolan. Nampak sekali wajah-wajah gembira saudaraku sekalian, karena sungguh mereka akan bertemu, kerinduan mereka yang besar, dan mereka sungguh senang dan berbahagia. Saudaraku sekalian, kita pasti pernah namanya merindukan seseorang yang kita cintai. Seperti pemazmur di sini merindukan Tuhan, merindukan rumah Tuhan. Dan kalau kita melihat bagian ini, kita akan bisa melihat bahwa seorang yang mencintai Tuhan akan merindukan rumah Tuhan. Seorang
mencintai Tuhan akan merindukan rumah Tuhan. Tapi ini tidak otomatis, saudara, seorang yang ada di rumah Tuhan, yang ada di dalam sebuah persekutuan, seorang yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan atau mencintai Tuhan. Ada orang-orang tertentu ya, karena sudah diajak sejak kecil wajib ya beribadah di rumah Tuhan di hari Minggu, maka mereka datang. Tapi saya yakin hari ini saudara datang karena saudara mencintai Tuhan, karena saudara merindukan rumah Tuhan. Amin. Amin tidak? Amin ya. Saudara mencintai Tuhan, saudara merindukan rumah Tuhan, saudara hadir pada hari ini beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian, di dalam bagian ini dikatakan bahwa kerinduan akan Tuhan, cinta akan Tuhan, kerinduan akan rumah Tuhan itu membuat jiwa pemazmur serasa hancur ya. Dia merasa hancur. Kemudian di bagian lain juga dikatakan dia juga senang, dia bersorak-sorai karena Allah yang hidup. Dia bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Waduh, ini bagaimana? Tapi sungguh ini merupakan satu hal yang unik di dalam sebuah kerinduan bertemu dengan pribadi yang dicintai. Seorang laki-laki yang sedang jatuh cinta ya, dia merasa resah, dia merasa tersiksa karena dia belum bertemu dengan kekasih hatinya. Dia bolak-balik di tempat tidur ya, dia pengen cepet-cepet ketemu. Itu menyiksa ya, rasanya katanya sampai sesak di dada. Tapi dia juga senang bahwa dia memiliki pribadi yang sangat dikasihinya, yaitu kekasihnya. Ini satu hal yang unik dan ini dialami pemazmur, saudara, bahwa dia rasanya sampai hancur, tapi dia juga senang. Adakah saudara merasa seperti ini? Pernah merasa seperti pemazmur karena merindukan Tuhan, merindukan rumah Tuhan, jiwanya sampai serasa hancur, tapi senang juga, pengen cepet-cepet harinya untuk datang ke rumah Tuhan, memuji-muji nama Tuhan. Saudara yang saya kasihi, di sini pemazmur juga mengatakan bahwa burung pipit, burung layang-layang juga senang ada di rumah Tuhan. Ini tidak bisa kita mengerti secara hurufiah. Tidak mungkin, saudara sekalian, kalau burung pipit dan burung layang-layang itu bikin rumah di dekat pesta Tuhan. Ini merupakan satu gambaran betapa menyenangkan, betapa dirindukan rumah Tuhan itu bagi pemazmur, sampai burung-burung pun juga senang ada di dalam rumah Tuhan. Kemudian saudara sekalian, di bagian-bagian akhir pemazmur mengatakan bahwa dia merindukan rumah Tuhan. Dia katakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sungguh, saudara sekalian, bagi pemazmur ada di dalam rumah Tuhan itu kebahagiaan yang tiada bandingnya. Tidak ada bandingnya kebahagiaan berada di dalam rumah Tuhan. Karena itu dia sungguh merindukan Tuhan, dia sungguh merindukan untuk bisa datang ke rumah Tuhan. Dia mengatakan bandingannya 1 dibanding 1000. 1 hari di rumah Tuhan itu lebih menyenangkan ya, daripada 1000 hari di rumah atau di tempat orang jahat. Ya. Kalau bahasa sekarang, lebih baik ya 1 jam berada di rumah Tuhan, memuji-muji nama Tuhan, daripada 1000 jam nongkrong di tempat-tempat yang dibilang orang menyenangkan. Adakah saudara pernah merasa demikian?
Saudara, kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita mencintai rumah Tuhan, ibadah, pergi ke rumah Tuhan, itu bukan satu beban, ya, bukan satu beban, karena itu satu hal yang menyenangkan. Kita merindukan Tuhan, kemudian kita boleh pergi ke rumah Tuhan, boleh memuji-muji nama Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Itu satu hal yang menyenangkan. Saudara-saudara yang terkasih, saya bersyukur bahwa di antara jemaat ada yang tetap semangat pergi ke rumah Tuhan, walaupun dia menempuh jarak belasan kilo, ya, entah belasan kilo atau lebih, ya, dari kantong Manggat, saudara sekalian. Saudara, adakah saudara merindukan Tuhan? Adakah saudara bersemangat untuk bertemu Tuhan di rumah Tuhan? Kalau kita cinta Tuhan, kita akan merindukan Tuhan. Kita akan merindukan rumah Tuhan. Di situ kita beribadah dan memuji nama Tuhan. Coba kita pikirkan, kita renungkan, kita tanya diri kita masing-masing. Kita sungguh mencintai Tuhan atau tidak? Kadang-kadang setelah sekian lama kita mengikut Tuhan, cinta kita bisa luntur sedikit ataupun luntur banyak. Cinta kita bisa berkurang sedikit atau berkurang banyak. Kita periksa sejauh mana kita mencintai Tuhan. Sebegitulah kita akan merindukan Tuhan. Kita merindukan rumah Tuhan. Saudara sekalian, ada seorang istri. Dia senang kalau suaminya nggak pulang ke rumah, saudara. Mungkin ini sesuatu yang aneh bagi saudara atau bagi banyak orang. Dia senang kalau suaminya ada di rumah orang tuanya dan tidak pulang ke rumahnya. Ternyata memang dia tidak mencintai sangat, ya, suaminya itu. Dia masih mencintai mantan suaminya dan dia merasa kecewa dengan keberadaan suaminya yang tidak sesuai dengan harapannya. Jadi suaminya ini biasanya pergi ke rumah orang tuanya, merawat orang tuanya, dan mengurus rumahnya. Kadang nggak pulang. Si istri ini bilang sama temannya, aku senang kalau dia nggak pulang, rasanya lega. Saya kaget juga, ya, waktu mendengar seperti itu. Tetapi akar masalahnya adalah karena dia tidak mencintai dengan sangat suaminya. Dia menikah karena terdesak, ya, orang tuanya menginginkan dia segera menikah kembali setelah dia bercerai dengan suaminya yang pertama. Saudara-saudara sekalian, seorang yang tidak mencintai tidak akan merindukan orang tersebut. Kalau kita tidak mencintai Tuhan, kita tidak akan merindukan Tuhan. Kalau kita tidak mencintai Tuhan, kita tidak akan merindukan rumah Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Kalau kita kurang mengasihi Tuhan, maka kita juga akan kurang rindu untuk pergi ke rumah Tuhan, juga bertemu dengan Tuhan. Kemudian saudara sekalian, kita akan lihat berikutnya bahwa seorang yang merindukan Tuhan itu akan mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan di sini tentunya bukan kebahagiaan materi, ya, berlimpah berkat materi, kemudian menjadi banyak uang, ya, berkat-berkat jasmani yang lain. Kita lihat saudara sekalian, Pemasmur mengatakan bahwa ada kebahagiaan bagi orang-orang yang merindukan Tuhan, ya, yang mencintai Tuhan dan merindukan berada di dalam rumah Tuhan. Saudara, Pemasmur mengatakan bahwa orang yang diam di rumah Tuhan itu berbahagia karena boleh bisa terus-menerus memuji
memuji-muji Tuhan. Itu merupakan satu kebahagiaan bagi pemazmur, juga bagi orang-orang yang mencintai Tuhan dan orang-orang yang merindukan Tuhan. Saudara sudah ada di rumah Tuhan. Katakan firman Tuhan, saudara berbahagia karena saudara bisa memuji-muji Tuhan. Itu adalah kebahagiaannya. Orang yang mencintai Tuhan akan menjadikan memuji Tuhan itu sebagai kebahagiaannya. Jadi nyanyi, memuji Tuhan itu bukan beban, saudara sekalian. Kita harus melakukan dengan sukacita. Kita akan melakukan dengan sukacita karena kita mencintai Tuhan dan karena kita merindukan Tuhan. Sungguh itu merupakan satu kebahagiaan bagi seorang yang mengasihi Tuhan, merindukan rumah Tuhan, yaitu boleh memuji-muji Tuhan. Kemudian saudara sekalian, kebahagiaan orang yang merindukan Tuhan dan mencintai Tuhan itu, dia akan boleh bersemangat, bersemangat untuk bisa datang ke rumah Tuhan. Dia akan memperoleh kekuatan yang luar biasa untuk bisa datang ke rumah Tuhan. Saudara, dikatakan di situ kalau melintasi lembah bakar. Jadi orang Israel kalau mau pergi ke Bait Allah itu bisa melewati lembah yang disebut lembah bakar, yaitu satu lembah yang tandus. Ya. Gimana rasanya saudara kalau kita masih berjalan melewati tempat-tempat gersang, rasanya berat. Tetapi bagi orang yang merindukan Tuhan akan mendapatkan satu kekuatan, satu semangat, walaupun harus melewati tempat-tempat yang sulit, mereka memiliki semangat seperti lewat di tempat-tempat yang berair. Mereka memiliki semangat untuk memuji-muji Tuhan. Itu adalah kebahagiaan, semangat untuk boleh berangkat bisa datang ke rumah Tuhan. Itu kebahagiaan saudara sekalian. Kemudian juga dikatakan orang yang merindukan Tuhan akan mendapatkan satu kebahagiaan, yaitu berjalan makin lama makin kuat, tidak kehilangan tenaga untuk bisa datang ke rumah Tuhan karena satu semangat yang besar, satu kerinduan yang besar saudara sekalian untuk bertemu dengan Tuhan, memungkinkan adanya satu kekuatan dan semangat untuk bertemu Tuhan di rumah Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, pemazmur tidak hanya sampai di situ. Pemazmur juga mengatakan satu kebahagiaan orang yang merindukan Tuhan dan bisa berada di rumah Tuhan, yaitu dia mendapatkan kasih, kemuliaan Tuhan dan kebaikan Tuhan, karena Tuhan tidak menahan kebaikan pada orang-orang yang hidup tidak bercela, yaitu orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang merindukan Tuhan. Kita kadang-kadang mau diberkati, kita merindukan Tuhan mencurahkan kebaikannya, tapi kita sama sekali tidak merindukan Tuhan, kita tidak mencintai Tuhan. Jadi berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan, masuk ke dalam rumah Tuhan, masuk di pelataran Tuhan, dia akan mendapatkan kasih kemuliaan Tuhan, juga kebaikan Tuhan. Mari saudara sekalian, kita periksa diri kita masing-masing sejauh mana kasih kita kepada Tuhan, sebesar apa cinta kita kepada Tuhan, sebesar apa kita merindukan Tuhan. Waktu kita merindukan Tuhan, kita akan terus mencari Tuhan. Ini bukan hanya dalam pengertian kita pergi ke rumah Tuhan atau pergi ke gereja, tapi juga merindukan Tuhan di dalam persekutuan kita tiap hari lepas tiap hari. Kalau kita merindukan Tuhan, kita ingin bertemu dengan Tuhan di dalam doa kita kepada Tuhan, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, juga kerinduan saat waktu untuk memuji Tuhan. Saudara sekalian, seorang teman menceritakan tentang satu jemaat yang ada di Sumatera. Dia mengatakan bahwa ada satu bukan seorang
Ada beberapa jemaat yang tinggal jauh dari gereja, harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam. Tidak ada kendaraan yang baik untuk dinaiki, tetapi mereka tetap bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan dengan naik mobil pick up, ya, mobil bak terbuka. Dan kalau hujan, mereka juga tetap pergi katanya dengan pakai terpal. Jadi dilindungi terpal gitu saja, kayak mereka merindukan Tuhan. Biar ini menjadi satu penyemangat juga bagi kita, untuk kita boleh merindukan Tuhan, lebih mencintai Tuhan, merindukan rumah Tuhan. Kita beribadah dengan semangat. Tiap minggu lepas tiap minggu, tiap hari lepas tiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudaraku sekalian. Dan sebelum berdoa, kita akan menyanyikan lebih dalam lagi. Biarlah ini merupakan satu ungkapan hati kita, bahwa kita sungguh merindukan Tuhan dengan lebih dalam. bersyukur bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi, mencintai kami. Biarlah kami boleh mencintai Tuhan, kami boleh merindukan Tuhan,
Kami boleh merindukan rumah Tuhan. Sungguh Tuhan, kami rindu, kami ingin menjadi orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Berkati kami ya Tuhan. Biarlah kami sungguh boleh ada di rumah Tuhan, ada di hadirat Tuhan. Kami boleh dilimpahi dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan, kalau kami saat ini jauh dari Tuhan, kami kurang mengasihi Tuhan, Tuhan ampuni kami. Biarlah Tuhan memulihkan kami kasih akan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati kami dengan Tuhan, dan kami pulang dengan kerinduan akan Tuhan, menjadi orang yang menjadikan Tuhan sebagai kerinduan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita satu diri, kita akan bersama-sama menaikkan doksologi, pujian pengagungan kita akan Tuhan. Terpujilah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang menjadi sumber berkat dari kami. Kami menyerahkan ibadah yang kami lakukan, kiranya boleh menyenangkan Tuhan. Kami mohon ampun sekiranya ada sikap hati kami yang tidak berkenan kepada Tuhan di dalam ibadah kami. Dan saat kami mengangkat hati kami mohon berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan, penghiburan dari Allah Roh Kudus. Kiranya Tuhan limpahkan bagi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian di gereja selesai,